Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada sunnah wudhu yang ketiga, yaitu al-madmadah. Al-madmadah, apa al-madmadah? Itu berkumur-kumur ba'da ghaslil kaffaini, dilakukan setelah membasuh tangan. Jadi urutan sunnah itu tidak bisa ditukar-tukar. Misalnya kita kumur-kumur, setelah itu kemudian membasuh tangan, itu tidak mendapatkan kesunahan. Jadi niat bersamaan dengan ghaslul kaffain, setelah itu yang ketiga adalah madmadah, berkumur-kumur. Wa yasulu aslus sunnati fiha bi idkhalil ma'i fil fami. Sudah dikatakan sudah menjalankan sunnah orang itu ketika berkumur-kumur, yaitu ketika dia sudah memasukkan air fil fami ke dalam mulutnya, sawaun adrahu fihi wa majjahu, baik dia itu memutar-mutar air dalam mulutnya, ya kayak berkumur-kumur gitu, wa majjahu, dan memuntahkannya, amla, atau tidak. Orang sudah dianggap madmadah, berkumur-kumur dan mendapatkan kesunahan di dalam Islam itu. Yang penting dia itu apa? Idkhalul ma' fil fam, memasukkan air ke dalam mulutnya. Walaupun dia tidak berkumur-kumur atau langsung menelannya sekaligus, itu sudah dianggap sebagai berkumur-kumur. Ya kayak orang itulah ya, kayak orang minum. Jadi orang minum itu dianggap berkumur-kumur di sini ini. Kenapa? Karena sudah idkhalul ma'i fil fam, minum. Fa in aradal akmala majjahu, jika kemudian kalau ingin sempurna, dia memasukkan air ke dalam mulut ya, kemudian memuntahkannya. Jadi ya, memuntahkannya, mengeluarkannya, jangan ditelan. Itu lebih sempurna dari hanya memasukkan air ke dalam mulut lalu menelannya. Wal istinsyak, ini yang keempat, sunnah wudhu yang keempat, istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung. Dilakukan ba'dal madmadati, setelah berkumur-kumur. Wa yasulu ahlus sunnati, dia sudah mendapatkan kesunnahan fihi, di dalam istinsyak, bidkhail ma'i fil anfi sawa'un jadabu binafsi ila khayashimihi wa natharahu amla. Orang itu sudah dianggap mendapatkan kesunahan istinsyak ya, dengan sekedar memasukkan air ke dalam hidungnya, baik dia itu menarik air ya dengan nafasnya ke pangkal hidung lalu menyemburkannya atau tidak. Yang penting memasukkan air ke dalam hidung walaupun nggak sampai ke khoyashim, ke pangkalnya, itu sudah dianggap sebagai apa? Istinsyak. Nah, ini berarti istinsyak dalam kadar minimal. Fa in arada al-akmala natharahu, jika ingin lebih sempurna, memasukkan air ke dalam hidung lalu menyemburkannya. Ini lebih sempurna ini. Wal mubalaghatu matlubatun fil madmama wal istinsyak. Sementara mempersangat itu artinya apa? Betul-betul memaksimalkan berkumur-kumur ya, berkumur-kumur dan juga menghirup air ya sampai ke pangkal hidung, itu dituntut. Berarti sangat disunahkan, sangat dianjurkan. Berarti tidak hanya memasukkan air ke dalam mulut atau masukkan air ke dalam hidung, tapi betul-betul berkumur-kumur madmadah, dan juga betul-betul memasukkan air hingga kemudian ini pangkal hidung, khayashim. Harus mubalaghah, harus maksimal. Wal jam'u bainal madmati wal istinsak bi thalathi ghurafin. Berkumur-kumur dengan menghirup air secara kolektif, dikumpulkan ya, tiga pengambilan air, tiga ciduk air. Ini pakai tangan, berarti pakai dua tangan, ghuraf, 3 ciduk air, atau mungkin juga bisa pakai alat ini, ghurafun ini, 3 ciduk air. Yatamat madu min kulli minha sumastanshiku afdal minal fasli bainahuma. Ya, berkumur-kumur dan menghirup air dengan menggunakan masing-masing 3 ghurafun itu lebih utama daripada memisahkannya. Artinya begini,
kita mengambil satu cidukan air. Satu cidukan itu digunakan pertama untuk berkumur-kumur, setelah itu digunakan untuk istinsyak. Ngambil cidukan yang kedua, digunakan untuk berkumur-kumur, setelah itu di cidukan yang sama yang kedua itu digunakan untuk menghirup air. Itu lebih utama. Sampai 3 kali kan. Jadi sistem kumur-kumur dan menghirup air itu ada 3 dalam kitab Baijuri itu ya, dalam kitab Baijuri itu. Yang pertama mengambil 6 kali secara terpisah, mengambil 6 kali cidukan, 3 kali cidukan pertama itu digunakan untuk berkumur-kumur. Yang kedua untuk tiga cidukan yang kedua, kan ada 6 cidukan, itu digunakan untuk menghirup air. Itu pendapat yang kurang. Yang kedua mengambil 2 cidukan, 1 cidukan pertama untuk hidung, untuk apa ya, berkumur-kumur. Yang kedua, cidukan yang kedua itu untuk ini, untuk istinsyak. Nah, yang terakhir ini seperti ini, 3 cidukan, 1 cidukan untuk mat-mat istinsyak sampai 3 kali. Ini yang lebih utama, afdol. Oke, kita masuk sunnah yang kelima, yaitu wamassu jami'ir ra'si, membasuh seluruh kepala. Wa fi ba'di nusakhil matani, dalam kitab yang lain, dalam kitab yang lain, wasti'abur ra'si, menggunakan lafaz isti'abur ra'si, bil massi, wasti'abur ra'si bil massi. Amma masu ba'di ra'si fawajibun kama sabaqa. Jelas ya, membasuh sebagian kepala itu wajib kan, termasuk fardu wudu sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh saya pada pengajian sebelumnya. Walau lam yurid naz'ama ala ra'sihi, jika ada orang misalnya dia tidak mau melepaskan sesuatu ala ra'si, di atas kepalanya, dia pakai songkok, dia pakai surban misalnya, min imamatin, dari ini contohnya, dari surban, wa nahwiha, atau selain surban, ya, kamil bil masyi alaiha, maka cukup dia menyempurnakan mengusap kepala itu di atas apa yang dia pakai. Kalau dia pakai surban, ya usaplah surbannya. Kalau dia pakai kopias, usaplah songkoknya, nggak usah dibuka, nggak jadi masalah. Kenapa kok ada kesunahan untuk membasuh seluruh kepala? Ya, karena li khuruj minal khilaf, untuk keluar dari perbedaan pendapat. Karena ada imam mazhab yang mengatakan bahwasanya membasuh kepala itu bukan hanya sebagian, tapi secara keseluruhan. Imam Syafi'i mengatakan sebagian saja. Jadi agar kemudian bisa keluar dari perbedaan pendapat ini, ya, membasuh seluruh kepala itu dimasukkan dalam bagian apa? Kesunahan mengambil wudu. Terus yang keenam, wa massu jamil udunaini dhahirihima wa batinihima bima'in jadid. Membasuh seluruh kepala, seluruh telinga itu ya, zahirnya yang nampak di luar, batinnya yang bagian dalamnya itu bima'in jadid, dengan air yang baru. Air ghairi balalir ra'si, bukan air basahan dari kepala. Ini kan mengusap telinga ini kan dilakukan setelah membasuh kepala gitu kan ya. Jadi tidak menggunakan air sisa basuhan kepala, tapi menggunakan bima'in jadid, air yang baru. Fi kaifiyati wasunnatu, adapun kesunnah fi kaifati masihima, dalam cara mengusap 2 telinga itu. Gimana caranya? Ayyudkhila musabbahataihi, yaitu dengan cara memasukkan 2 telunjuknya orang fi somakhaihi, ke dalam 2 telinganya, wa yudhirahuma, lalu memutarkan al-musabbahataini, telunjuknya, alal ma'atif, ke sela-sela telinga. Telinga ini kan di atas lubang itu kan banyak sela-selanya. Jadi dimasukkan dari telunjuknya ke dalam lubang telinga dulu, kemudian dimasukkan juga ke berbagai macam ruang atau lipatan-lipatan di dalam telinga. Wa yumirra ibhamaihi ala duhurihima, sementara
jempolnya, kedua jempolnya itu diusap-usapkan ya, dijalankan atau diusap-usapkan di bagian luar telinga. Summa yulsiqu kaffaihi. Kemudian setelah itu dua telapak tangannya itu dirapatkan kemana? Dirapatkan ke dua telinganya. Wahuma mablutatani bil udaini istidharon. Apa fungsinya? Ketika kedua telapak tangan itu ditempelkan yulsiko ke telinga itu untuk meratakan basahnya telinga secara keseluruhan, secara zahir, secara nampak, secara nyata, biar tidak ada keraguan dan munculnya kepastian bahwa telinganya itu sudah betul-betul rata dengan air. Begitu caranya kita itu mengusap telinga. Mengusap telinga itu sunnah. Cara mengusap telinga juga ada yang disunahkan. Jadi demikian sunnah wudu yang keenam. Kita akan lanjutkan pada pengajian selanjutnya sunnah wudu yang ketujuh, insyaallah. Semoga bermanfaat.